Hey guys, pernah nggak sih kalian bertanya kenapa di Indonesia itu banyak artis yang menjadi politisi? Contohnya aktor, penyanyi, influencer, tiba-tiba duduk di DPR, sementara di negara seperti Kanada atau Amerika Serikat itu justru lebih jarang terjadi. Kenapa kenapa bisa begitu gitu? Jadi sebenarnya jawabannya itu bukan karena orang di Indonesia itu suka pada artis, tapi karena sistem demokrasi yang kita punya. Oke, jadi, gua bakal coba berbagi perspektif dari sisi pandang itu ya. Jadi di Indonesia, kita menggunakan sistem yang disebut, proporsional terbuka. Jadi artinya waktu kita memilih di bilik suara, kita tidak hanya memilih partai, tapi kita mencoblos langsung orangnya. Kita lihat wajah di surat, suara seperti apa, kita ingat namanya, dan seolah-olah kadang kita merasa kenal dengan mereka. Nah, inilah yang membuat pemilu di Indonesia itu terasa sangat personal. Kita langsung memilih presiden, langsung memilih gubernur, wali kota, hingga anggota DPR. Nah, seingat saya itu, seingat gua ya, kayak pemilihan langsung ini di tahun 2004, kalau seingat gua. Nah, eee, jadi kalau, kalian sudah terkenal seperti artis, penyanyi, atau atlet, kalian tuh sebenarnya sudah punya 3 senjata paling kuat dalam politik. Pertama, orang sudah mengenal kalian, orang sudah tahu wajah kalian, dan sedikit banyak, sudah ada suatu, rasa kepercayaan. Nah, makanya di partai-partai politik di Indonesia, mereka senang sekali memilih artis. Mereka tidak perlu lagi susah payah untuk memperkenalkan calonnya siapa, tinggal pasang foto di baliho, terus masyarakat sudah bisa langsung mengenali. Nah, dengan begini mereka cepat dapat perhatian, mereka cepat dapat suara, eee, dan di negara di mana ratusan calon legislatif itu, dipilih di setiap daerah, dikenal publik itu adalah suatu keuntungan besar. Nah, kalau kita coba bahas di negara seperti Kanada atau di Amerika Serikat, itu sistem demokrasinya sangat berbeda. Di Kanada contohnya, dia menggunakan sistem distrik. Jadi intinya warga itu, memilih satu orang untuk mewakili wilayah mereka di parlemen. Jadi, mereka memilih individu, loyalitas pada partai, meski mereka memilih individu, loyalitas pada partai itu sangat kuat. Kampanye lebih fokus pada platform partai, bukan popularitas personal semata. Perdana Menteri pun tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan, pemimpin partai yang memenangkan kursi terbanyak di parlemen. Jadi kebanyakan warga Kanada itu seolah-olah tuh berpikir kayak gini, "Aku dukung tim merah ya," gitu. Misalnya aku dukung partai liberal liberal ya gitu, atau aku dukung partai konservatif ya gitu loh. Jadi yang utama itu adalah partainya, bukan, orangnya. Nah, orangnya itu lebih pilihan kedua, fokus kedua. Fokus pertama itu partai. Nah, kalau dibandingkan dengan di Amerika, sedikit ada suatu, campuran ya gitu, sedikit bercampur, sedikit tidak se-strict seperti di Kanada. Jadi contohnya untuk memilih presiden, memang citra dari personal itu memang sangat kuat. Jadi karisma dari satu orang itu sangat kuat. Jadi makanya, orang seperti Donald Trump atau Ronald Reagan itu, bisa menang pemilihan di Amerika.
Tapi untuk sisi lain, senator atau kongres, semua itu jauh lebih terstruktur. Jadi popularitas saja itu nggak cukup. Calon-calon tadi harus melewati pemilihan pendahuluan dulu di dalam partai, butuh dana dan kampanye yang sangat besar, butuh jaringan politik yang sangat kuat, baru bisa terpilih jadi, senator atau kongres. Jadi intinya partai itu di Amerika adalah mesin politik yang sangat kuat, gitu loh. Nah, di Indonesia, ketenaran itu adalah kekuatan politik itu sendiri, gitu loh. Nah, sistem kita itu memberi rakyat suara langsung untuk memilih individu, dan ini secara tidak langsung membuat popularitas tadi menjadi modal utama untuk menang. Makanya pemilu di Indonesia itu sering seperti festival, bukan sekedar debat kebijakan, tapi ada musik, ada wajah-wajah terkenal, dan ada slogan-slogan yang sifatnya juga emosional. Nah, karena itu, ketika kita memilih orangnya secara langsung, popularitas menjadi mata uang politik yang paling berharga. Nah, jadi kalau sebagai penutup ya, atau rangkumannya gitu, di setiap negara punya gaya demokrasi yang berbeda. Eee, di Indonesia, itu lebih personal karena digerakkan oleh popularitas, karena masyarakatnya memilih secara langsung. Nah, kalau di Kanada itu lebih terorganisir dan orientasinya itu lebih ke politik. Nah, kalau di Amerika itu lebih dramatis, lebih mahal, tapi semuanya itu balik lagi dikuasai oleh mesin partai, gitu loh. Nah, jadi kalau diibaratkan secara analogi dalam bentuk band, di Indonesia itu kita langsung memilih vokalisnya, gitu loh. Kita langsung memilih Ariel Noah, kita langsung memilih siapa-siapa gitu misalnya. Nah, kalau di Kanada, yang kita pilih itu band-nya gitu, misalnya Dewa 19 atau, Peter Pan atau Noah atau apa gitu. Nah, nanti mereka-mereka ini yang memilih, frontman-nya gitu loh. Jadi mereka-mereka ini, band-band ini tadi yang memilih, siapa menjadi vokalisnya gitu, seperti itu gitu. Nah, kalau di Amerika, masyarakatnya itu memang memilih vokalisnya, tapi vokalis-vokalis tadi itu sudah diseleksi dulu dari labelnya gitu loh. Jadi nggak bisa, apa ya, mereka sudah melewati seleksi-seleksi ketat dulu, baru nanti mereka bisa menjadi front end di sorry, baru nanti mereka bisa menjadi frontman di band-band mereka ini, yang pada akhirnya nanti dipilih, gitu loh. Nah, jadi itu salah satu perspektif kenapa di Indonesia itu sangat wajar jika panggung hiburan tadi menjadi batu loncatan, yang gampang untuk ke panggung politik gitu. Karena di Indonesia, di negara kita, figur itu adalah partainya gitu loh. Jadi maksud maksud saya itu, orang itu lebih mengenal figur daripada mengenal partai gitu loh. Nah, jadi kira-kira begitu penjelasannya gitu loh. Jadi fenomena artis jadi politisi ini bukan sekedar karena, selera pemilih gitu loh, atau bukan cuma sekedar karena, mmm, korupsi, kolusi, atau segala macam yang ada di politik Indonesia. Mungkin itu memang ada ya gitu, tapi ada penjelasan lainnya gitu, ada penjelasan logis, dari sebuah sistem yang kita rancang dan kita jalankan bersama gitu loh. Sekarang, giliran, gue yang bertanya ya. Jadi, menurut kalian sistem pemilu yang sangat mengandalkan popularitas personal seperti di Indonesia ini, sebenarnya banyak untungnya atau banyak ruginya gitu loh untuk kemajuan, Indonesia? Eee, Tulis komentar sama pendapatnya di bawah ya. Terima kasih udah menonton, tetap kritis, tetap penasaran. See you.